Understanding Customer Adoption atau memahami adopsi pelanggan. Menjual produk dan jasa bagi seorang technopreneur tidak akan cukup. Diperlukan penguasaan pasar yang luas di masa mendatang. Tujuannya untuk meningkatkan volume penjualan. Untuk dapat melakukan hal itu, diperlukan adopsi produk, teknologi, dan layanan untuk memuaskan konsumen. Masalahnya, ketika sebuah produk dan layanan baru diluncurkan, customer tidak serta-merta langsung mengadopsi produk dan layanan tersebut. Hal ini terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karena itu, diperlukan yang namanya projecting customer adoption atau memproyeksikan adopsi pelanggan. Proyeksi adopsi penggunaan produk dan layanan oleh pelanggan jika terdistribusi secara normal dapat terlihat seperti gambar berikut. Baik, mari kita bedah satu persatu. Bagian pertama disebut sebagai innovators, yaitu sebuah bagian atau posisi di mana sebuah produk dan layanan baru mulai diperkenalkan kepada publik atau customer. Ketika produk diperkenalkan, umumnya konsumen menganggap hal ini adalah bagian dari inovasi. Suatu inovasi tidak selamanya mudah dengan cepat diterima oleh konsumen, sehingga membutuhkan waktu bagi konsumen untuk tahu secara detail tentang produk, jasa, dan layanan yang diperkenalkan oleh perusahaan. Kelompok masyarakat yang mencoba produk baru yang diluncurkan oleh perusahaan umumnya jumlahnya tidak banyak, dan kelompok ini disebut sebagai kelompok innovators. Yang kedua, majority of customer. Kelompok kedua disebut sebagai mayoritas. Kelompok ini umumnya mengikuti kelompok awal atau innovator. Hal ini terjadi karena mereka telah mendapatkan banyak informasi mengenai nilai dari produk Anda. Kelompok yang ketiga disebut sebagai laggards atau kelompok yang lamban. Kelompok ini umumnya mengikuti kelompok mayoritas. Mereka adalah tipe pelanggan yang menggunakan produk teknologi yang telah dianggap berjalan dengan baik. Pola adopsi ini mungkin sudah tidak asing bagi Anda. Jika Anda perhatikan perkembangan smartphone 25 tahun terakhir, Anda akan sadar ketika pertama kali smartphone keluar, harganya sangat mahal, sangat besar, dan sesuatu yang hanya bisa dibeli oleh orang-orang tertentu, orang kaya yang memiliki banyak uang. Namun seiring perkembangannya, masyarakat banyak menggunakan smartphone tersebut dengan harga yang semakin lama semakin terjangkau. Fungsi dan fiturnya juga semakin banyak, sehingga bisa menunjang berbagai macam aktivitas masyarakat. Lalu, ada kelompok masyarakat yang belum menggunakan atau mengadopsi teknologi dari smartphone. Kemudian, kelompok yang terakhir ini yang dianggap sebagai kelompok yang paling lamban dalam mengadopsi teknologi mulai menggunakan smartphone. Kelompok yang terakhir ini contohnya adalah orang-orang dalam generasi yang sudah tua yang masih bisa mengoperasikan telepon genggam. Ketika melihat generasi mudanya, entah anak atau cucunya menggunakan smartphone, secara perlahan akan tertarik untuk menggunakan smartphone tersebut. Mungkin kasus seperti ini Anda dapat menjumpai pada kehidupan Anda sehari-hari. Masalahnya, proyeksi pengadopsian teknologi oleh konsumen tidak selamanya senormal itu. Ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Lalu, how to capturing the majority of the market? Atau, bagaimana cara menangkap mayoritas pasar? Hal yang paling sulit bagi pengusaha berbasis teknologi adalah membuat loncatan dari posisi innovator menuju kepada majority. Setidaknya, hal inilah yang paling sering disebut oleh konsultan marketing Geoffrey Moore
Ia menyebut posisi ini sebagai posisi menyeberangi jurang, jika digambarkan seperti gambar berikut. Untuk dapat melintasi jurang ini, sebagai pengusaha, Anda harus bisa memperlihatkan bukti value dari produk yang Anda hasilkan dibandingkan pesaing Anda. Untuk itu, Anda harus bisa memilih tipe atau jenis konsumen yang tepat. Selanjutnya, how to selecting the right customer, atau bagaimana cara memilih pelanggan yang tepat. Dalam memilih pelanggan yang tepat, Anda harus dapat menargetkan konsumen yang membutuhkan produk dan jasa Anda di tengah pilihan segmen pasar yang sangat beragam. Hal ini sering tidak disadari oleh pengusaha yang terlalu menargetkan pasar secara umum dan akhirnya kehilangan fokus pada pelanggan yang memiliki potensi yang besar. Contoh, mungkin Anda tahu perusahaan Gojek. Awal mula munculnya Gojek, produk dan layanan yang ditawarkan tidak sebanyak sekarang dan tidak seberagam ini. Karena apa? Gojek hanya fokus pada jasa transportasi. Setelah berhasil menarik konsumen, barulah perusahaan Gojek mengembangkan produk dan layanan yang lainnya, mulai dari GoFood, GoSend, bahkan saat ini membuat ekosistem sendiri dengan Tokopedia. Lalu, kapan konsumen membutuhkan produk dan layanan Anda dalam jumlah besar? Untuk hal tersebut, umumnya hadirnya produk dan layanan baru harus bisa memenuhi konsep menghemat waktu, hemat biaya, atau sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh konsumen tetapi Anda bisa melakukannya. Contoh, hadirnya moda transportasi berbasis online, taksi online misalnya, di mana dalam pelayanannya konsumen bisa memilih jenis driver, bisa memilih jenis kendaraannya, jarak driver terdekat, dan sebagainya. Oke, lalu apakah Anda pernah mendengar metrik churn rate? Churn rate sendiri adalah salah satu matriks yang paling penting dalam bisnis. Matriks ini untuk mengetahui seberapa cepat customer Anda meninggalkan produk dan layanan yang Anda tawarkan. Cara hitungnya seperti ini. Customer awal dikurangi oleh customer akhir dibagi dengan jumlah customer awal dan dikali 100%. Contoh, misalnya Anda memiliki 100 customer dan kehilangan 12 customer. Lalu dikali 100%, maka churn rate-nya adalah 12% pada periode tertentu. Netflix saat ini punya churn rate antara 2-3%. Hal ini bisa dikatakan sangat bagus. Ini berarti perusahaan berhasil membuat inovasi yang menjadi solusi bagi konsumen. Naik turunnya jumlah customer sebuah perusahaan dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi pada pasar. Lalu, how to understanding market dynamic, atau bagaimana memahami dinamika pasar? Aspek penting lainnya untuk menjadi sukses dalam memperkenalkan produk atau jasa terletak pada pemahaman dinamika pasar. Pengusaha berbasis teknologi yang sukses mengenali dinamisme dari pasar dan memahami pola evolusi pertumbuhan dan pengembangan produk dan layanan pada pasar tersebut. Anda sebagai pengusaha harus bisa menghindari jebakan membuat perkiraan pasar yang sifatnya statis. The trap of static estimates, atau perangkap perkiraan statis. Pengusaha sering terjebak dalam memperkirakan ukuran pasar secara statis. Pertanyaannya, apakah salah memperkirakan ukuran pasar secara statis? Tentu tidak. Hanya saja dalam bisnis berbasis teknologi memiliki jenis pasar yang sangat dinamis. Contohnya, jika seorang pebisnis ingin melihat segmentasi pasar, jumlah konsumen, dan ukuran pasar berdasarkan data penggunaan smartphone. Sedangkan pengguna smartphone sendiri
tidak bisa diketahui bagaimana pola perilakunya. Alangkah lebih baiknya jika pebisnis tersebut melihat data dan informasi masyarakat melalui analisa penggunaan media sosial. Apa yang paling disukai, apa yang paling dicari, sehingga gampang mengidentifikasi kebutuhan umum masyarakat yang nantinya akan menjadi konsumen potensial. Lalu, apa yang Anda lakukan untuk memperkirakan ukuran pasar? Jawabannya dengan melihat diffusion and substitution pattern atau pola adopsi dan difusi. Difusi adalah laju produk atau layanan teknologi untuk diadopsi atau digunakan oleh pengguna. Untuk memperkirakan ukuran pasar dengan benar, Anda harus bisa memperkirakan seberapa cepat produk dan layanan teknologi Anda menyebar. Jika menggambar pola difusi ini dengan benar, Anda dapat menggambarkan dengan akurat ukuran pasar pada titik-titik waktu tertentu, sehingga Anda tahu kapan produk Anda didistribusi dengan normal. Sebagian besar pengadopsian produk baru terdistribusi normal, maka pertumbuhan pasar untuk sebagian pasar baru terlihat produk dan layanan tersebut tidak linier, tetapi berbentuk huruf S seperti pada gambar berikut. Mengapa? Pada awalnya, produk atau layanan yang Anda tawarkan hanya dibeli oleh sejumlah orang atau yang tadi disebut sebagai innovator. Produk layanan baru ini umumnya memiliki tingkat difusi yang lambat. Namun, ketika penyedia produk dan layanan baru tersebut mampu menjual ke arus utama atau yang biasa disebut sebagai majority, maka tingkat difusinya akan cepat. Setelah sebagian pasar puas, maka akan masuk pada fase berikutnya, yaitu mulai mengalami penurunan. Dalam hal ini, distribusi akan kembali normal, yaitu mengalami pelambatan. Namun, difusi tidak semuanya berbentuk S, karena berbagai faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi. Oleh karena itu, Anda perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi difusi dan mempertimbangkan dampak yang mereka miliki di difusi produk atau layanan baru yang Anda perkenalkan. Yang pertama, sifat produk atau jasa baru mempengaruhi difusi. Contoh, masalah yang dimiliki para pengembang sel bahan bakar. Sel bahan bakar umumnya menggunakan hidrogen. Akibatnya, difusi kendaraan sel bahan bakar bergantung pada laju difusi stasiun pengisian bahan bakar. Untuk mengirim hidrogen atau input lainnya ke sel bahan bakar, diperlukan mobil pengangkut. Dan untuk memasukkan bahan bakar ke mobil pengangkut, diperlukan teknologi pompa bahan bakar. Dan hal inilah juga dapat mempengaruhi divisi teknologi, karena ada teknologi-teknologi lain yang menyangga teknologi tersebut. Yang kedua, produk dan layanan berdasarkan teknologi yang mahal. Orang lebih lambat dalam mengadopsi atau menggunakan sesuatu yang membutuhkan lebih banyak uang. Yang ketiga, produk dan layanan yang menawarkan keuntungan lebih besar bagi pengguna. Produk lebih mudah menyebar ketika dapat mendorong motivasi orang lain untuk mengadopsi produk tersebut. Yang keempat, produk dan layanan baru yang sifatnya easy to use. Konsumen dalam memilih suatu produk dan layanan tujuannya adalah untuk mempermudah aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu, produk dan layanan yang mudah digunakan akan sangat cepat laju difusinya. Yang kelima, karakteristik psikologis. Di antara pengadopsi potensial produk dan layanan baru terjadi lebih cepat di pasar sasaran dengan interkoneksi yang lebih besar. Karena pada pasar tersebut memiliki tingkat komunikasi yang lebih besar antara pengadopsi satu dengan calon pengadopsi yang memfasilitasi transfer informasi. Sehingga
dapat meningkatkan potensial dalam penggunaan atau pengadopsian suatu teknologi baru. Yang keenam, faktor politis dan policy. Kebijakan politis dan peraturan pemerintah dapat membuat difusi lebih cepat ataupun lambat. Dalam beberapa kasus, difusi teknologi sebenarnya diberhentikan oleh kebijakan politis. Misalnya, perkembangan teknologi tenaga nuklir yang mengikuti bentuk pola es. Lalu, muncullah sebuah kejadian di mana pada pembangkit listrik 3 Mile Island, Amerika Serikat, mengalami permasalahan, sehingga peristiwa itu memotong difusi tenaga nuklir sebagai pembangkit listrik secara masif. Yang terakhir, produk dan layanan baru. Produk dan layanan baru juga bisa menghentikan difusi teknologi. Contoh ini dapat Anda lihat pada industri kamera. Dulunya, untuk memotret suatu gambar, mengambil sebuah video, diperlukan sebuah kamera. Namun pada perkembangannya, model dan bentuk kamera banyak disematkan di berbagai macam teknologi. Sehingga pada saat ini dalam prakteknya, untuk mengambil gambar sebuah foto ataupun video tidak selamanya harus menggunakan kamera, melainkan dapat menggunakan smartphone, tablet, dan lain-lain. Sekian video kali ini, sampai berjumpa pada video berikutnya.